Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hairun Adha dengan NIM 19210175 dari kelas A3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai dan menjelaskan bahan ajar materi teks puisi kelas 10. Tujuan dari pembuatannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kepada materi, di sini ada identitas, yaitu ada satuan pendidikannya di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka. Mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelas atas semesternya kelas 10 semester genap. Materi pokoknya yaitu teks puisi dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Ada bahan ajar ini, di sini ada kata konsep. Di dalam kata konsep ini yang pertama akan ada kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan pengertian puisi, unsur pembangun puisi, dan bagaimana langkah-langkah atau pembuatan atau langkah-langkah membuat puisi. Kompetensi dasarnya yaitu ada 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi, dan 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur perwajahan. Dan di sini juga ada indikatornya, indikator pencapaian pembelajarannya. Yang pertama ada 3.17.1 menelaah tema, diksi, citraan, kata konkret, gaya bahasa, bunyi rima atau irama, tipografi, dan amanat dalam puisi. Dan yang 3.17.2 menguraikan tema, diksi, citraan, kata konkret, gaya bahasa, bunyi, rima, irama, tipografi, dan amanat dalam puisi. Nah, di sini ada 4.17-nya, menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kita membahas mengenai materi teks puisi. Nah, di sini yang pertama, setelah siswa mengamati tayangan salin diam materi, diharapkan mampu menganalisis melalui kegiatan menelaah dan menguraikan unsur-unsur pembangun puisi dengan menemukan dari sumber yang dilihat secara baik dan benar. Yang kedua, setelah menelaah dan menguraikan unsur pembangun puisi, siswa diharapkan mampu menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangun puisi secara baik dan benar. Baik, di sini sebelumnya, apakah kalian mengenal apa itu puisi? Nah, di sini puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Sebagai salah satu karya sastra, puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Kata-kata dalam puisi cenderung bersifat kiasan. Puisi biasanya disampaikan dengan segi figuratif untuk menciptakan suasana-suasana yang mampu mengunggah imajinasi, perasaan, dan keindahan bagi pembacanya. Dalam puisi, kata-kata dipilih sedemikian pula secara selektif. Pemilihan kata tersebut bertujuan untuk memunculkan efek tertentu dan menampung makna yang menggambarkan pikiran, gagasan, dan perasaan penyair. Nah, pemilihan kata-kata atau diksi juga harus mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan irama, rima, larik, bait, dan bentuk dari puisi itu. Di sini juga ada 7 unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema, yang kedua ada diksi, yang ketiga ada citraan atau pengimajian, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, yang keenam bunyi, rima atau irama, dan yang terakhir tipografi atau bentuk. Di sini ada penjelasan mengenai unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan hal yang terpenting dalam sebuah puisi. Nah, tema menurut Waluyo 2002 adalah gagasan pokok yang dikemukakan penyair melalui puisinya. Tema puisi
puisi akan dipilih berdasarkan lingkungan terdekat dan kesesuaian dengan kriteria perkembangan, sehingga akan memudahkan dalam mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan ide. Ada juga diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan kata-kata tertentu yang sengaja dipilih penulis untuk menimbulkan efek, makna, dan maksud tertentu pada setiap baris lirik puisi. Diksi adalah pilihan kata atau kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Menurut Jabrohim 2003. Yang ketiga ada citraan atau pengimajian. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu ada citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, dan citraan gerak. Ada juga kata konkret. Di unsur pembangun puisi selanjutnya ada kata konkret. Secara umum kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misal kata konkretnya mentari. Arti mentari itu melambangkan harapan ataupun kebahagiaan. Di sini ada juga gaya bahasa atau majas. Majas merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Majas memiliki bermacam jenis yang jumlahnya relatif banyak. Majas yang biasa digunakan adalah majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola, majas simile, dan majas repetisi. Bunyi atau rima atau irama. Rima adalah istilah lain dari persajakan atau persamaan bunyi. Irama menurut Pradoko tahun 2009 adalah pergantian turun naiknya, panjang pendeknya, keras lembut ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Rima dan irama keduanya berperan penting karena berkaitan dengan nada dan suasana puisi. Menurut Suhartanto tahun 2005. Tadi setelah mengetahui penjelasan mengenai rima dan irama, di sini ada jenis-jenis rima. Yang pertama ada rima sejajar berpola. Jadi puisinya tuh rimanya tuh akhirnya tuh a, dan a. Yang kedua ada rima kembar berpola. Yang akhir puisinya tuh a, b. Yang ketiga ada rima berpeluk berpola. Jadi yang akhiran puisinya tuh a, b, a. Dan yang terakhir ada rima bersilang berpola. Jadi akhiran puisinya tuh a, b, b. Di sini yang terakhir ada tipografi atau bentuk. Tipografi merupakan cara menata tampilan puisi untuk menciptakan kesan atau makna tertentu. Tipografi merupakan cara penulisan puisi yang menampilkan bentuk tertentu sehingga dapat diamati secara visual menurut Aminuddin 2002. Penataan bentuk dan baris puisi dapat memberikan efek keindahan pada puisi. Adapun di sini jenis-jenis dari bentuk puisi. Yang pertama ada disticon. Disticon ini yaitu merupakan puisi dua seuntai. Misalnya ya, puisinya tuh pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Ini itu mungkin sama seperti kayak pantun ataupun ya seperti itu. Dan yang kedua ada terzina, tiga seuntai. Jadi puisinya tuh tiga seuntai. Misalkan, ibu kau adalah pelita hidupku, ibu kau adalah penerang hidupku, ibu kau adalah sumber kehidupanku. Dan yang ketiga ada kuartrain, 4 seuntai. Yang keempat ada queen, 5 seuntai. Yang kelima ada sektet, 6 seuntai. Yang keenam ada septima, 7 seuntai. Yang ketujuh ada stanza, 8 seuntai. Dan yang terakhir ada soneta, 14 seuntai. Ini itu merupakan puisi yang panjang dan tidak
pemirsanya. Jadi puisinya tuh langsung 14 contoh puisi. Aku ingin yang karya Passapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, di sini adalah salah satu contoh puisi yang ditulis oleh Passapardi Djoko Damono. Nah, di sini mungkin tema dari puisi ini temanya tentang percintaan, karena sudah jelas ya di yang bait pertama itu ada aku ingin mencintaimu. Nah, itu berarti tema yang Passapardi buat pada puisi ini yaitu temanya tentang percintaan. Di sini ada langkah-langkah untuk menulis puisi. Nah, yang pertama ada menentukan tema. Sebelum menulis puisi, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Misalkan kita akan memilih tema percintaan atau tema pendidikan ataupun tema persahabatan. Setelah kita menentukan tema, kita juga harus menentukan judul. Misalkan kita memilih salah satu dari ketiga tema tersebut. Misalkan kita memilih tema tentang pendidikan. Nah, di dalam judul tersebut kita membuat puisi tentang misalkan tentang teman, tentang guru, ataupun tentang sekolah. Nah, yang terakhir setelah kita menentukan tema dan kita menentukan puisinya, kita menulis isi puisi. Setelah kita mengetahui materi tentang apa itu puisi, tentang unsur-unsur pembangun puisi, dan juga ada contoh dari puisi, dan juga bagaimana sih langkah-langkah membuat sebuah puisi yang baik dan benar. Di sini akan ada latihan soal menulis puisi berdasarkan gambar dengan menentukan temanya itu melalui gambar yang disediakan, dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.